Oke, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil analisis kami yang berjudul Analisis Keandalan Komponen Repressor Fan. Sebelum masuk ke PPT, perkenalkan nama saya Zaki Abdullah Nur Muhammad dengan NRP 500924109. Halo, saya Tarikan Sin NRP 5092418. Perkenalkan, nama saya Sylvia Alicia Vanessa dengan RP 509241117. Oke, jadi latar belakang dari kami membuat analisis ini yaitu dari penelitian ini adalah pentingnya menjaga kestabilan sistem repressor fan dalam proses industri, terutama karena alat ini beroperasi secara terus-menerus dan memiliki risiko kegagalan yang tinggi. Dari permasalahan tersebut, kami ingin mengetahui seberapa andal tiap komponen utama fan seperti V-belt, bearing, kopling, dan motor. Oleh karena itu, tujuan utama penelitian ini adalah menganalisis keandalan masing-masing komponen berdasarkan data pemeliharaan sehingga bisa digunakan untuk menyusun strategi perawatan yang lebih efektif. Oke, next. Jadi apa itu keandalan? Keandalan atau reliability didefinisikan sebagai kemampuan dari suatu komponen atau sistem untuk melaksanakan fungsi yang diperlukan di dalam lingkungan dan kondisi operasional tertentu untuk periode waktu yang telah ditentukan. Dengan kata lain, keandalan merupakan salah satu aspek penting yang menentukan keberhasilan suatu proses produksi. Penerapan teori keandalan digunakan untuk memperkirakan peluang suatu komponen atau sistem dapat berfungsi dengan baik dalam jangka waktu tertentu pada kondisi operasional yang telah ditetapkan. Nah, ini adalah objek yang kita analisis yaitu repressor fan. Repressor fan sendiri merupakan kipas industri yang berfungsi untuk meningkatkan kembali tekanan aliran gas atau udara setelah mengalami penurunan tekanan akibat proses distribusi. Peralatan ini digunakan pada sistem perpipaan atau proses industri yang memerlukan tekanan stabil agar aliran gas tetap efisien. Dalam proses produksi carbon black, repressor fan berperan penting dalam menjaga kontinuitas aliran gas bersuhu tinggi dan bertekanan rendah agar dapat diproses ke tahap berikutnya. Berdasarkan dokumen teknis, fan ini memiliki kapasitas aliran udara sebesar 29.000 meter kubik per jam, tekanan statis 7.000 PA, suhu operasi hingga 260 derajat Celcius, dan kecepatan putar impeller 2.970 RPM. Peralatan ini dikirakan oleh motor berdaya 160 kW dan dilengkapi fitur seperti inlet damper, split casing, dan vibration isolator untuk menjaga stabilitas operasional. Next. Terus ada sistem repressor fan. Objek penelitian ini adalah sistem repressor fan yang digunakan pada proses produksi carbon black. Repressor fan berfungsi untuk meningkatkan kembali tekanan aliran gas atau udara setelah mengalami penurunan tekanan akibat proses distribusi. Peralatan ini memiliki kapasitas yang sudah saya jelaskan tadi. Terus juga ada komponen-komponen utama yang menjadi fokus analisis keandalan pada sistem ini, meliputi V-belt, bearing, kopling, dan motor. Jenis dan sumber data. Data yang digunakan dalam hal ini merupakan data sekunder, yaitu data hasil pemeliharaan maintenance record dari sistem repressor fan yang diperoleh dari dokumentasi perusahaan. Data tersebut mencakup TTF atau time to failure, TTR atau time to repair. Data-data ini digunakan untuk menganalisis pola kegagalan dan tingkat keandalan dari masing-masing komponen penyusun sistem. Terus ada penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan. Jadi tahapan-tahapan yang kita lakukan dalam penelitian ini yaitu pertama ada pengumpulan data, yang dimana pada tahap ini melakukan pengumpulan data mengenai TTF dan TTR dari setiap komponen repressor fan. Terus ada analisis statistik dan pemilihan distribusi. Jadi analisis statistik dan pemilihan distribusi ini yaitu data TTF dan TTR yang telah diperoleh dianalisis untuk menentukan distribusi probabilitas yang paling sesuai. Terus selanjutnya ada perhitungan parameter keandalan. Berdasarkan distribusi yang sesuai dilakukan perhitungan terhadap PDF atau probability density function, laju kegagalan atau failure rate function, dan fungsi keandalan atau reliability function. Terus selanjutnya ada analisis keandalan sistem repressor fan yang diasumsikan memiliki konfigurasi seri sehingga keandalan sistem dihitung dengan persamaan RS dalam kurung T sama dengan R1T kali R2T kali R3T kali R4T.
mana RST merupakan kardinal sistem dan RIT merupakan kardinal sistem tiap komponen. Terus ada visualisasi dan interpretasi hasil perhitungan, yang dimana hasil perhitungan ditampilkan dalam bentuk grafik PDF, failure rate, dan reliability curve. Dari grafik tersebut dilakukan analisis untuk mengetahui pola kerusakan dan keadaan tiap komponen serta menentukan komponen yang paling kritis terhadap keadaan sistem. Terus ada penyusunan yang kita gunakan dalam strategi pemeliharaan, yaitu berdasarkan hasil analisis keandalan disusun rekomendasi strategi pemeliharaan optimal apakah bersifat preventif maintenance atau condition based maintenance guna meminimalkan risiko downtime dan meningkatkan efisiensi sistem. Oke, next, Rashid. Selanjutnya, pada bagian ini ada skala keandalan dilakukan dengan pendekatan distribusi Weibull untuk menggambarkan pola kegagalan setiap komponen pada repressor fan. Distribusi eksponensial juga digunakan sebagai khusus dari Weibull, yaitu nilai beta sama dengan 1, nilai parameter tiap komponen ditentukan berdasarkan asumsi realitas dengan kondisi mekanis di lapangan, misalnya beban berulang dan umur pakai komponen. Rumus utama yang digunakan untuk fungsi keandalan dan fungsi kerapatan probabilitas selalu kegagalan serta rata-rata waktu sampai kegagalan atau main KTF. Semua rumus ini jadi dasar dalam perhitungan dan evaluasi keandalan sistem. Next. Dari perhitungan diperoleh nilai rata-rata kegagalan atau MKTF, waktu perbaikan serta laju kegagalan dari tiap komponen. VBEL punya nilai MKTF paling kecil yaitu sekitar 1.800 jam menggunakan komponen ini paling cepat rusak. Sementara itu motor punya MKTF paling tinggi sekitar 13.000 jam, yaitu berarti komponen yang paling tahan lama. Selanjutnya jadi kesimpulan dari VBEL berkontribusi paling besar terhadap penurunan keandalan sistem karena tingkat kegagalan paling tinggi. Next. Selanjutnya dilakukan evaluasi fungsi keandalan dan laju kegagalan pada beberapa titik, yaitu di 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, dan 20.000 jam. Dari hasilnya terlihat kalau VBEL mengalami penurunan keandalan paling cepat. Artinya paling lama sistem beroperasi, peluang kegagalan VBEL meningkat drastis. Sedangkan motor mempunyai keandalan tertinggi karena nilai beta lebih besar dari 1, yang menandakan fase wear out atau penurunan keandalan terjadi lebih lambat. Jadi bisa dibilang motor paling stabil, sementara VBEL paling kritis dan perlu perhatian lebih dalam pemeliharaannya. Untuk sistem repressor fan secara keseluruhan diasumsikan memiliki konfigurasi free. Artinya, kalau satu komponen gagal, maka seluruh sistem dianggap gagal juga. Nilai keandalan sistem dihitung dengan mengalihkan keandalan dari setiap komponen. Dari hasilnya terlihat bahwa pada jam ke-1000, ketika masih punya keandalan sekitar 52%, tapi jam ke-20.000 jam turun drastis, maka hasil sekitar 18%. Setelah 10.000 jam, keandalan hampir nol. Artinya sistem bersifat sangat sensitif terhadap kegagalan satu komponen. Jadi pemeliharaan perlu dilakukan sebelum mencapai 2.000 jam operasi supaya sistem tetap efisien dan enggak sampai mengalami downtime besar. Next. Oke, selanjutnya ada mean time between failure, yaitu MTBF dihitung dengan dua metode, yaitu yang pertama integrasi numerik fungsi keandalan dengan rumus sebagai berikut. Lalu ada aproksimasi dengan laju kegagalan rata-rata dengan rumus yang ada di sini. Lalu hasil dari kedua metode menunjukkan nilai MTBF sistem berada di kisaran 1000 sampai 1200 jam, yang berarti sistem repressor fan rata-rata akan mengalami 1 kali kegagalan setiap 1000 jam operasi.
Lalu ada ketersediaan sistem atau availability. Nilai ketersediaan sistem dihitung berdasarkan A sama dengan MTBF dibagi MTBF ditambah MTTRA. Dengan MTBF sama dengan 976 jam dan rata-rata waktu perbaikan sistem 15.692 jam, maka akan dilihat hasilnya sebagai berikut, yaitu 98,42%. Jadi ketersediaan 98,42% menandakan sistem beroperasi normal sekitar 98% dari total waktu. Sementara 2% sisanya digunakan untuk kegiatan perawatan atau perbaikan. Next. Lalu rekomendasi interval. Berdasarkan hasil analisis fungsi andalan sistem, interval waktu pemeliharaan preventif disarankan untuk dilakukan sebelum reliabilitas sistem turun di bawah nilai ambang tertentu. Seperti ini 99% yaitu pada waktu 40 jam, 95% pada 150 jam. Dengan mempertimbangkan nilai ambang keandalan 0,90 sebagai batas aman operasional, maka interval pemeliharaan preventif yang direkomendasikan adalah sebagai berikut. Rekomendasi tambahan: fokus pemeliharaan pada V-belt dan bearing karena keduanya memiliki laju kegagalan paling tinggi. Lalu terapkan sistem condition based maintenance melalui pemantauan getaran dan suhu untuk komponen bearing dan motor. Terus siapkan stok cadangan V-belt dan kopling untuk mempercepat perbaikan dan menekan waktu downtime. Next. Jadi kesimpulan analisis keandalan repressor fan yaitu yang pertama, komponen dengan keandalan terendah adalah V-belt diikuti oleh bearing, kopling, dan motor. Lalu yang kedua, MTBF sistem berada di kisaran 1000 sampai 1200 jam, sedangkan ketersediaan sistem mencapai 98,42%. Yang ketiga, interval pemeliharaan preventif optimal disarankan pada 200 jam operasi guna menjaga keandalan sistem di atas 90%. Dan yang terakhir, penerapan perawatan preventif dan CBM dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi downtime, serta memperpanjang umur operasi sistem repressor fan. Oke, jadi sekian presentasi mengenai analisis keandalan dari repressor fan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.